Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp10.000 Kartini yang akan berulang tahun ke-10.000 tapi di tahun 11.985 nanti. Pernah punya dalam kondisi mulus, lalu saya foto dan upload dijadikan story WhatsApp. Tapi ada salah satu audiens yang berkomentar begini, "Nggak mungkin uang kuno masih mulus bro, itu udah pasti palsu." Apa iya sih dalam menentukan asli palsu uang kuno itu melihat dari kondisinya? Mulus dianggap palsu, sementara yang jelek dipastikan asli. Biar hal tersebut tidak berkepanjangan turun-temurun, saya akan sedikit memberikan informasi dari sedikit yang saya ketahui. Karena di sini kita sama-sama belajar aja ya. Kita tidak bisa asal sembarangan memvonis suatu hal tanpa kita membuktikannya lebih dahulu, sebab itu akan berdampak fatal ke arah fitnah. Yang berhak menentukan asli palsunya hanyalah penerbitnya. Untuk hal ini adalah Bank Indonesia. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah dengan mengenali tanda-tanda ciri keasliannya. Jika sebelumnya kita pernah melihat, menyentuh dengan uang kuno yang dipercayai asli, kemudian kita melihat desain yang jauh berbeda dengan yang asli, maka kalau kita mengklaim palsu, itu monggo persilahkan. Contohnya, desain yang saya pegang ini anggap saja asli, kemudian kalian melihat ada desain yang sangat jauh berbeda, maka kita bisa dengan sangat berani mengatakan palsu. Akan tetapi jika kita melihat uang kuno tersebut dengan desain yang sama persis dengan yang asli, maka kita tidak bisa sembarangan asal klaim palsu. Meskipun dalam kondisi mulus sekalipun. Hingga sampai saat video ini dibuat, saya sangat jarang sekali mendengar uang Rp10.000 Kartini ini dipalsukan. Ya mungkin karena keberadaannya di masyarakat masih banyak, kemudian minat pasar rendah dan harganya terjangkau. Itulah yang membuat uang kuno pecahan ini tidak cukup potensial untuk dipalsukan. Akan tetapi bukan tidak mungkin untuk tahun-tahun mendatang bisa saja uang ini banyak dipalsukan. Nah, untuk anti sapi tidak ada salahnya kita perlu membekali untuk mengenali ciri-ciri keasliannya, yaitu kita bisa menggunakan teori 3F. F yang pertama yaitu fulusnya diraba. Sistem intaglio printingnya tentu akan membuat uang ini sedikit kasar, meskipun tidak sekasar dengan uang-uang sekarang. Terutama bisa kita raba di area-area yang padat garis banknotnya, seperti pada bagian rambut ini. Atau di bagian sebaliknya terasa kasar bisa kita raba di bagian baju ilustrasi sarjana ini. Tapi sayangnya teori F yang pertama ini hanya berlaku untuk uang kuno yang masih dalam kondisi yang mulus. Sementara untuk uang yang dalam kondisi jelek tentu rasa kasarnya ini sudah rata. Karena mungkin sudah bertahun-tahun mengalami berbagai gesekan. Jadi teori F yang pertama ini jangan dijadikan acuan baku. F yang kedua yaitu fantasnya di terawang. Nah, di bagian ruang kosong ini jika kita terawang hasilnya akan ada ilustrasi gambar Dr. Cipto Mangunkusumo yang ilustrasinya terlihat kontras dengan sekitarnya. Bergeser di bagian lain masih tetap di terawang, nampak ada garis benang pengaman yang ternyata jika kita perbesar ada teks berkelanjutan dengan tulisan teks Indonesia, 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 Indonesia. Lalu terakhir F yang ketiga yaitu paham kan, dites menggunakan alat detektor uang atau lampu ultraviolet. Biar maksimal pengetesannya kita memerlukan cahaya yang redup. Pengamatan tertuju pada gambar tampak sebaliknya. Ada teks angka 10.000 yang menyala jika disorot lampu ultraviolet. Padahal sebelumnya jika kita lihat secara kasat mata, teks angka tersebut tidak terlihat. Lalu kita periksa di bagian nomor serinya, yang awalnya penulisan teks nomor serinya ini berwarna hitam. Jika kita sorot lampu ultraviolet akan berpendar, berubah warna menjadi kehijauan. Jadi teori uang kuno dalam kondisi mulus itu palsu dan uang kuno dalam kondisi jelek itu asli, itu adalah kabar hoax. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.